akan tertutup kembali. 5. Gerbang tertutup karena takut minta maaf. Kalimat Swir terbukti punya makna mendalam. Beberapa hari kemudian, FIFA mengirim surat teguran kepada PSSI terkait kasus lama tentang penyalahgunaan lisensi pelatih dan manipulasi data pemain di masa lalu. Sebuah dosa administratif yang dulu dianggap remeh, kini menjadi penghalang besar bagi masa depan. FIFA menunggu klarifikasi dan permintaan maaf resmi dari PSSI, tulis surat tersebut. Namun yang terjadi sungguh mengejutkan. PSSI memilih diam. Rapat darurat yang digelar secara tertutup justru menghasilkan keputusan untuk tidak membuka luka lama. Dan disitulah gerbang baru menuju Piala Dunia perlahan tertutup kembali. Bukan karena kualitas pemain, bukan karena strategi, tapi karena ego dan ketakutan untuk meminta maaf. 6. Shin Tae-yong bicara, maaf itu kunci. Dalam wawancara eksklusif di akhir pekan, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara. Dengan nada tenang tapi tajam, ia mengirim pesan yang mengguncang ruang publik. Sepak bola bukan hanya tentang menang. Ini tentang keberanian mengakui salah. Kalau federasi tak berani minta maaf, pemain pun tak akan pernah punya jiwa besar untuk menang. Kata-kata itu menamparkan keras banyak pihak. Publik sadar, badai kebahagiaan yang menghujani tanah air ternyata masih menyisakan mendung di baliknya. Namun kali ini, Indonesia sudah terlalu jauh untuk mundur. Harapan di tengah badai. Badai kebahagiaan boleh datang dan pergi. Tapi dalam badai itu, ada satu hal yang tak pernah pudar, cinta rakyat kepada Garuda. Alexander Swir dengan ketegasannya, Shin Tae-yong dengan idealismenya, dan dukungan diam-diam dari Prabowo semua berpadu menjadi sinfonia gila yang hanya bisa lahir di negeri ini. Kini, seluruh bangsa menatap satu arah, Piala Dunia 2030. Apakah kita akan sampai ke sana? Semua tergantung pada satu hal sederhana, keberanian PSSI untuk meminta maaf dan memulai dari nol. Badai kebahagiaan telah datang, tapi untuk menjadikannya pelangi abadi, Indonesia harus belajar rendah hati.